Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya di Nurul Fazar di waktunya review buku. Oke, di waktunya review buku kali ini saya akan membahas salah satu novel yang berjudul Ketika Langit Runtuh, yang merupakan karya dari seorang penulis bernama Abdul Mutakin. Penerbitnya oleh Salsabila dengan tahun terbitnya yaitu pada tahun 2014. Adapun novel ini memiliki tebal halaman sebanyak 258 halaman. Selain novel Ketika Langit Runtuh, Abdul Mutakin juga menulis beberapa novel lainnya seperti Mandi Cahaya Rembulan dan Kiai Kocak versus Liberal. Dalam novel karyanya selalu mengandung unsur-unsur Islami. Abdul Mutakin lahir di Bogor pada tahun 1972. Beliau merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah tahun 1999 di Jakarta. Oke, langsung saja teman-teman. Novel Ketika Langit Runtuh ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Darwisi. Darwisi adalah buah hati Ningrum dari pernikahannya dengan Markam. Ningrum dan Markam membangun keluarga mereka dalam paham kebebasan. Mereka berdua adalah aktivis pengagung liberalisme yang gencar mencela Islam. Segala hal yang berbau Islam mereka hindarkan. Namun, Darwisi yaitu anaknya tidak sepenuhnya sependapat dengan pemikiran kedua orang tuanya. Darwisi memang remaja yang cerdas, santun, dan memiliki pemikiran yang lurus. Ia bahkan berhasil mengetuk hati ibunya untuk kembali kepada fitrahnya dan menerima Islam seutuhnya dan sebenar-benarnya. Namun, Markam merasa sangat marah pada Ningrum sampai Markam pergi meninggalkan rumah sebab Ningrum tidak lagi satu pemikiran dengan Markam. Ada beberapa orang di sekolah Darwisi yang ingin mencelakai dirinya, seperti Mulki temannya, Samanto kepala sekolahnya, dan Raharja pengurus yayasan SMA Bhinneka. Mereka menganggap bahwa Darwisi sebagai ancaman karena ideologi dan paham liberal mereka dikritik oleh Darwisi. Namun, orang-orang yang ingin mencelakai Darwisi tidak pernah berhasil, sebab Darwisi selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Markam bagai ditampar bertubi-tubi, bahkan merasa ditikam secara terang-terangan bahwa Markam yang selama ini memperjuangkan paham-paham liberal, tetapi para penganut paham itu bermaksud mencelakai darah dagingnya, yaitu Darwisi. Akhirnya Markam sadar bahwa paham yang selama ini dianutnya itu adalah salah. Markam pun kembali memeluk Islam. Namun, sayangnya Markam meninggal dunia karena ditusuk oleh preman saat ia hendak menolong seorang wanita di terminal. Darwisi dan Ningrum sangat sedih karena harus kehilangan Markam. Tetapi mereka bahagia karena di akhir hidupnya Markam kembali pada fitrahnya dan memeluk Islam seutuhnya. Nah, di dalam novel ini memiliki kelebihan yang mana dalam novel Ketika Langit Runtuh ini mampu memberi suatu pandangan bahwa Islamlah agama yang benar dan paham serta ideologi liberal atau kebebasan hanya akan membuat orang menjadi memaksakan kehendaknya pada orang lain dan merugikan diri sendiri. Penulis secara halus menyelipkan pesan-pesan yang cukup penting di dalam novel tersebut, seperti selalu meminta perlindungan kepada Allah dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekurangan dalam novel ini, penulis tidak mencantumkan biodatanya, sehingga pembaca yang ingin mengetahui tentang penulis menjadi lebih sulit. Selain itu, dalam novel ini juga terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan. Novel Ketika Langit Runtuh ini ditujukan pada para pembaca, remaja maupun dewasa. Novel ini menyajikan isi yang ringan namun amanatnya cukup dalam bagi para pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resensi novel yang berjudul Ketika Langit Runtuh, karya dari Abdul Mutakin ini. Semoga kita dapat mendapatkan pembelajaran yang ada dalam novel ini.
apa yang saya sampaikan tadi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Nanti kita akan bahas lagi terkait buku-buku selanjutnya. Tentunya hanya di waktunya review buku. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.